Bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas. Jadi ada satu kejadian di SPBU atau stasiun minyak ya. So video ini mengenai 3 remaja gadis di Indonesia sana. Ya kan, mereka itu numpang mandi pemirsa di SPBU sana kan. Saya kurang pasti apakah di SPBU tersebut dilarang untuk mandi, dan juga saya tidak pasti apakah kalau mau ke kamar mandi atau ke toilet itu masih bayar ataupun tidak. Tetapi yang saya sedihnya, kenapa harus dikurung ya kan. Jadi kita akan lihat langsung saja kronologi videonya yang sangat menggemparkan. Jadi seperti apa videonya? Jom saksikan bersama-sama. Anakku kena mental ya. Anakku kena mental. Keluar kamu. Nah, ini sini kau. Kau sini, kau sini. Kau sini. Sudah kau usah berisik lagi. Biar urusan. Ini budak kamu ngomong. Kamu ini masih kecil ya. Disiksa dia di dalam rumah. Disiksa di dalam ini, tidak dikeluarinya. Ini betinonya Kalau kamu kamu nih pegawai di sini nih. Jangan merasa anak gadisku ini ya. Kau gara-gara mandi kamu. Kau nanya. Lapor dengan aku. Kalau kau nanya. Ya. Kau nanya lapor dengan aku. Aku berbetino tidak berani. Tahu kau? Kamu ini sudah berapa kali kamu? Tahu? Kelihatannya dari cara bicara itu memang Sumatera Barat atau Jawa ya pemirsa ya. Saya kurang pasti, jika salah tolong diperbetulkan ya. Jadi saya akan cerita pengalaman saya sewaktu saya bekerja di Malaysia ini ya. Jadi dulu saya bekerja di area Petaling ya, tepatnya Selangor. Dan kejadian yang selalu ya terjadi itu di Selangor adalah air, tak ada air ya kan. Jadi kalau nggak ada air tuh agak susah ya untuk kami yang tinggal di hostel atau di mes begitu ya. Dan salah satu jalan keluar jika ingin mandi ya nggak mungkin kan pergi kerja nggak mandi gitu kan ya, bawa kambing dong ya kan. Jadi kami ya nggak rame lah, ada 2 orang gitu kan, pergi ke stasiun minyak di sini numpang mandi pemirsa ya. Terkadang kami izin, terkadang ya enggak karena takut terganggu mereka kan. Dan kebetulan juga agaknya di stasiun minyak waktu kami mandi itu tak terlalu ramai orang, sehingga tak ramailah yang menggunakan toilet. Tetapi jika memang dilarang untuk mandi ya kan, ini tidak semestinya untuk dikurung seperti itu remaja-remaja ini kan. Ini kan bisa berdampak ke mental mereka. Ya kalau memang dilarang bisa ditegur secara baik-baik ya. Untuk dilarang, jangan lagi buat begini ya dek. Jangan lagi, tidak boleh mandi di sini begitu kan. Dan apa salahnya jika mereka numpang mandi? Numpang mandi loh. Ya bukan numpang makan gitu. Kalau numpang makan juga nggak apa-apa. Kita berbagi sedekah kepada mereka. Ini numpang mandi. Mahal sekali ya air di SPBU itu. Ya. Jadi saya mengira di Malaysia ini agaknya tak tahu lah ya. Kalau saya tanya kepada orang Malaysia sendiri ya, jika bisa jawab nanti tolong dijawab. Apakah di sini pernah kejadian seperti di video yang saya tunjukkan kepada pemirsa ya? Karena setahu saya waktu menikah nih juga ya, pernah kejadian juga di kawasan perumahan kami ini, tiba-tiba loji pecah. Jadi memang nggak ada untuk simpanan air di rumah lah. So kami ini yang punya anak ya, jiran-jiran ini pergi ke stasiun minyak mandiin anak begitu ya. Dan sekalian juga kami mandi di situ kan. Nggak ada yang marah itu petugas di stasiun minyak di sini begitu. Apakah kalau ketahuan apa memang kena marah
atau macam mana pemirsa di Malaysia ini? Saya rasa tak lah ya. Kalaupun salah dan tidak diperbenarkan mandi di stesen minyak atau di SPBU, tidak ada ya untuk kuasa mengurung anak orang begini. Ini bisa dilaporkan ke polisi loh ya. Bisa kena mental anak-anak itu. Mereka akan jadi trauma begitu kan. Apa rupanya jabatan ibu yang tadi itu yang katanya memang mengurung mereka begitu. Ini sangat tragis sekali ya. Ada kejadian seperti ini di sana begitu. Sangat disayangkan ya. Tidak mempunyai kemanusiaan ya. Sementara itu sama-sama manusia, sama-sama bangsa begitu. Hanya numpang mandi dikurung, teriak histeris. Itu katanya tadi karena dilaporin ke orang tuanya ya. Jadi orang tuanya itu dapat tahu sehingga datang ke SPBU itu langsung ngamuk-ngamuk begitu. Ya jelas lah kalau saya juga ngamuk lah ya. Setakat numpang mandi aja bukan ngapain-ngapain begitu kan. Nggak salah lah saya rasa. Apakah pemirsa rasa ini adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal sehingga mengurung anak orang ya, anak yang masih di bawah usia begitu ya, mereka bisa mendapatkan kerusakan mental begitu. Nah kalau saya nanti bahas begini, ada yang bilang lah itu video lama lah. Tak kira lah ini video lama atau baru, saya nggak tahu ya. Setahu saya ini dibagikan oleh teman kita juga di Indonesia ya. Dan ini jika video lama harusnya menjadi pelajaran untuk tidak lagi terjadi seperti ini ya. Ini tragis sekali ya. Coba deh. Kalau di Malaysia ini memang pernah ya kejadian seperti itu? Setahu saya nggak pernah. Saya belum pernah dengar begitu ya. Karena kalau ada kejadian seperti ini ya pastinya sudah viral ya. Sudah tersebar kemana-mana ya kan. Ini kan nyiksa namanya ya kan. Menyiksa mental anak orang begitu. Kuang ajo namanya ini. Nak kena penampo namanya ya kan. Tragis sekali ya. Saya sangat bersyukur ya saya tinggal di sini. Dan saya rasa ya hanya di tempat ini saja ya, di lokasi ini saja ya, petugasnya agak ya terlalu ya disiplin lah dikira ya. Tetapi ini bukan masalah disiplin atau bagaimananya ya. Kalaupun ada aturan begitu, ini keterlaluan sekali ya, hanya menumpang mandi begitu. Bagaimana kalau di Malaysia ini ya kan? Malaysia ini lagi disediakan surau ya, ada memang toiletnya itu selalu terbuka dan tidak bayar, bisa siapa saja menggunakan, bersih juga, ada sebagian tempat yang bersih, ada yang tidak terlalu bersih lah, tetapi tidak juga terlalu kotor karena di sini sudah disediakan barcode. Jika terlalu kotor kita bisa report, kita bisa scan ya, kita bisa buat aduan bahwa tandas atau toilet di stesen minyak itu kotor begitu. Nah kita lihat tadi itu juga ya, toiletnya atau tandasnya itu cukup besar ya kan, nggak masalah lah. Kalau menurut saya nggak masalah itu. Kasihan sekali saya melihat mereka tuh histeris seperti itu begitu kan. Dan saya sangat memuji kebaikan orang di Malaysia ini ya, terutama petugas-petugas di stesen minyak itu ya, waktu saya bekerja ya kan, mereka membiarkan kami para TK ini numpang mandi begitu. Kebetulan hostel dengan stesen minyak itu agak tidak terlalu jauh gitu kan. Jadi kami naik Grab ya pemirsa. Karena nggak ada air begitu kan. Sedih memang begitu kan. Itulah ya lika-liku kehidupan ya kan. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi ini cukup untuk menjadi pelajaran ya. Jangan lagi lah ada yang seperti ini ya. Cukup sampai di sini saja, kasihan loh. Jangan kita terlalu sok berkuasa lah ya begitu. Kita lihat tadi juga ada kayaknya satpamnya ya, tapi satpamnya kayak nggak buat apa-apa begitu ya kan. Ya pantas aja lah marah orang tuanya. Orang anaknya dikurung begitu, kayaknya agak lama juga ya dikurung ya, sehingga histeris begitu sampai ngelihat ngintip-ngintip di lubang begitu. Ih parah banget, sadis ini, memang tidak mempunyai peri kemanusiaan sekali ini para petugasnya. Saya harap ya di negara mana-mana juga, terutama di Indonesia, jangan lagi adalah seperti ini ya. Ya kan, kasihan sekali loh. Tertawa loh orang lain melihat begini ya, hanya karena menumpang mandi
dikurung begitu. Ya bagaimana para korupsi itu? Nggak dikurung juga ya kan? Ini hanya numpang mandi dikurung. Aduh hebat sekali ini. Memang parah banget. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Saya akan bertanya kepada pemirsa yang menonton video saya ini, apakah wajar ya perilaku atau perbuatan petugas ini mengurung 3 remaja gadis ini di tandas karena numpang mandi? Silakan jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.